Shalom teman-teman semua, puji Tuhan hari ini kita bisa memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk kita semua. Dan sebelum saya menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua tentang apa arti penting daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Teman-teman, izinkan saya untuk membacakan beberapa ayat untuk kita semua. Dalam Matius 28 ayat 16-20 dituliskan seperti ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan dilanjutkan dalam Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ada dua poin besar yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama berbicara tentang identitas Yesus Kristus, dan yang kedua berbicara tentang penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas surga dan bumi. Dalam ayat ini jelas sekali dituliskan Yesus Kristus berkuasa atas surga dan bumi. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Di sana dituliskan Dia berjanji akan menyertai kita orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai selama-lamanya, saudara. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita, sebab Dia adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Selanjutnya ini yang ingin saya sampaikan untuk kita semua, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Penyertaan Tuhan membuat kita nggak hidup lagi di dalam ketakutan. Sekali lagi saya sampaikan, penyertaan Tuhan nggak membuat lagi kita hidup di dalam ketakutan. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9-10 dituliskan seperti ini. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Ada 4 poin besar yang ingin saya sampaikan, berbicara tentang Immanuel, berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, penyertaan Tuhan membuat kita nggak hidup di dalam perasaan takut. Perasaan takut akan apa? Yang pasti yang pertama adalah perasaan takut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan atau menjadi saksi bagi Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang Maha Kuasa atas surga dan bumi itu menyertai kehidupan kita, kita nggak perlu lagi takut untuk memberitakan kebenaran firman-Nya seperti yang sudah Tuhan perintahkan untuk kita semua. Kita nggak perlu takut lagi menjadi saksi bagi banyak orang tentang pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Atau mungkin selama ini kita nggak percaya diri, kita minder, ataupun kita takut dikatain sok suci, sok lebih benar, sok hebat, atau segala macam. Pemikiran-pemikiran seperti itu membuat kita justru takut, dan itu harus kita buang jauh-jauh. Ingat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu menyertai kehidupan kita, sehingga itu memberikan keberanian kepada kita untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang. Ingatlah, keberanian itu akan membangun diri kita, sementara ketakutan itu hanya akan meruntuhkan. Yang kedua, penyertaan Tuhan memberikan kita rasa aman. Ada banyak orang akhir-akhir ini enggak lagi hidup dalam rasa aman, tetapi begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak rasa takut yang menghantui seluruh kehidupannya. Terlebih bencana yang melanda dunia pada saat ini, yaitu COVID-19, membuat orang tidak lagi memiliki rasa aman dalam kehidupannya, rasa aman akan pekerjaan, akan penghidupan, akan kehidupan sehari-hari, mungkin juga
akan masa depannya, orang lagi nggak memiliki rasa aman. Tetapi kalau kita menyadari dan mengingat bahwa Tuhan Yesus yang setia itu menyertai kehidupan kita, seharusnya kita memiliki rasa aman di dalam menghadapi berbagai masalah, berbagai tantangan hidup yang kita hadapi saat-saat ini. So teman-teman semuanya, rasa aman akan memberikan kita keberanian dan ketenangan hati ketika kita menghadapi masalah hidup. So ingatlah akan penyertaan Tuhan yang setia itu dalam kehidupan kita. Maka kita akan memiliki rasa aman dalam menjalani hidup, dalam menghadapi segala situasi yang rasanya pelik, rasanya susah untuk kita hadapi. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu nggak mendiskon masalah. Mungkin banyak orang mengatakan, di mana Tuhan dalam masalah ini? Kok bisa ada masalah yang menimpa saya? Ingat, penyertaan Tuhan nggak mendiskon masalah. Tetapi ingat, penyertaan Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Penyertaan Tuhan akan memberikan solusi, jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Justru ketika ada masalah, ini harusnya membuat kita ingat sama Tuhan, kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya, tantangan hidup, masalah hidup yang kita alami akan membuat kita naik level. Seorang yang bersekolah harus melalui yang namanya ujian dulu, baru bisa naik kelas. Justru kehidupan yang gak diuji adalah kehidupan yang gak layak. So kalau kehidupan kita mau layak, kehidupan kita memang harus melalui proses ujian. So ingatlah penyertaan Tuhan. Tuhan yang setia itu menyertai kehidupan kita, sehingga dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita akan memperoleh jalan keluar. Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan akan membawa kita kepada promosi, kepada hal yang lebih baik lagi, karena kita bisa melalui proses ujiannya dengan baik. So, setiap proses ujian harus kita lalui, harus kita hadapi dengan pemikiran Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, penyertaan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Kemenangan akan apa? Kemenangan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. So, teman-teman semua, ingatlah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Sekalipun dia telah pergi, terangkat ke sorga, tetapi dia berjanji dia juga akan menyertai kita. Jadi Tuhan kita itu adalah bukan Tuhan yang naik ke sorga, kemudian dia nongkrong di sana, ongkang-ongkang kaki sambil minum kopi, kemudian memberikan perintah kepada manusia. Enggak seperti itu. Dia memberikan perintah kepada manusia, tetapi selalu disertai dengan penyertaan Tuhan. So, mari setiap hari kita membangun kehidupan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh merasakan dan menyadari penyertaannya yang luar biasa di dalam kehidupan kita, untuk memberikan kita keberanian dalam menjalani hidup, supaya kita memiliki rasa aman dan ketenangan hati ketika menghadapi berbagai masalah, pergumulan hidup, dan supaya kita bisa menerima kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. So, jangan sombong, jangan tinggi hati. Datanglah dengan kerendahan hati kepada Tuhan, berdoalah, renungkan kebenaran firman Tuhan, bangunlah hubungan dengan Tuhan setiap hari. Orang yang sombong itu adalah orang yang gak mau berdoa, gak mau memohon, gak mau berlutut di hadapan Tuhan. Tapi kita mau dengan rendah hati, kita mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga setiap hari, semakin hari kita boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Kita nyanyikan pujian yang sangat luar biasa ini dari GPCC, judulnya Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu,
kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu.